Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Kota ini memiliki peristiwa bersejarah perjuangan para pahlawan pendahulu dalam melawan penjajah, yang kemudian diabadikan dengan dibangunnya Tugu Pahlawan yang letaknya dekat dengan kantor Gubernur Jawa Timur. Tinggi monumen 41,15 meter dan berbentuk lingga yang berdiri kokoh di atas alun-alun lapangan rumput hijau, dikelilingi pohon-pohon rindang di tengah kota. Tak jauh dari Tugu, terdapat pula patung Presiden Republik Indonesia ke-1 yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dikonsep berdiri di antara puing-puing pilar Gedung Pengadilan Tinggi pada zaman kolonial. Tugu Pahlawan beserta museumnya dibangun pada tanggal 10 November 1952 guna mengenang peristiwa perlawanan arek-arek Surabaya kepada penjajah Belanda yang diabadikan melalui berbagai media foto, film, serta diorama. Kota Surabaya menyimpan nilai sejarah bagi warganya dan sangat dicintai masyarakatnya. Setiap tahun, masyarakat Kota Surabaya memperingati hari-hari besar dengan tema kepahlawanan. Salah satunya Hari Angkatan Laut. Biasanya Hari Angkatan Laut dilaksanakan dengan cara pawai keprajuritan dan atraksi koleksi peralatan tempur di sepanjang Jalan Tunjungan dekat dengan Hotel Majapahit. Disinilah pernah terjadi peristiwa perobekan bendera Kerajaan Belanda diubah menjadi Sang Merah Putih. Ketika pertempuran 10 November 1945 itu terjadi, sehingga sepanjang jalanan heritage Jalan Tunjungan terus hidup dan dikenang sepanjang masa. Dari kawasan ini pula akses menuju Tugu Pahlawan mudah dilalui. Kawasan heritage lainnya adalah Gedung Shola yang berdiri sejak tahun 1877, merupakan aset bersejarah kota Surabaya. Dulunya gedung ini adalah toko serba ada yang kini dialihfungsikan menjadi Museum Surabaya. Nama Shola diambil dari singkatan nama kongsi pemiliknya, antara lain Sumitro, Ing, Wibisono, Ong, Lim, dan Ang. Saya pernah mengusulkan harusnya museum di daerah dipegang oleh anak-anak muda, oleh anak-anak yang justru jenius, yang dianggap sebagai anak-anak yang punya prestasi, punya ide, punya kreativitas. Justru merekalah yang harusnya menjadi kepala museum gitu. Karena merekalah yang paling tahu bagaimana dengan selera anak muda, bagi mereka yang paling tahu dengan apa yang harus dikerjakan, dan inovasi itu datang bukan dari orang tua yang mungkin seperti saya, apalagi orang-orang yang mau pensiun gitu, yang sudah semangatnya mungkin berkurang, tetapi justru ujiannya harus pada anak-anak muda, di mana di situ adalah merupakan tantangan buat dia. Ketika dia berhasil membangun museum itu menjadi sesuatu yang viral, menjadi sesuatu yang disukai oleh generasi muda di daerah masing-masing, maka saya bisa berkeyakinan dia adalah calon pemimpin yang bagus. Dia calon pemimpin yang punya kreativitas, yang peka terhadap kebutuhan generasinya dan lain-lain.
Gedung Siola menyimpan lebih dari 1.000 benda-benda bersejarah kota Surabaya seperti arsip kependudukan sejak zaman Belanda, sarana transportasi, kuliner, pakaian dinas kota Surabaya sejak dulu, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan peranan generasi muda agar dapat melestarikan sejarah dan budaya kota Surabaya. Surabaya meninggalkan jejak perjuangan para tokoh-tokoh penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Kampung Peneleh, tepatnya di Gang 7 nomor 29 hingga 31. Kita akan tiba di rumah kediaman pahlawan nasional yang terkenal, yaitu Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto atau dipanggil dengan Hos Cokroaminoto. Beliau dikenal sebagai panutan dan pemimpin organisasi Islam pertama, yaitu Sarekat Islam, dengan moto triloginya yang sangat terkenal, yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, sebagai panduan yang dibutuhkan seorang pejuang kemerdekaan agar mampu membangun kemandirian Indonesia. Kediaman Hos Cokroaminoto kini telah menjadi museum yang diresmikan sejak tanggal 27 November 2017. Di tempat ini pula para tokoh-tokoh penting dengan berbagai latar belakang ideologi berkumpul di sini. Antara lain seperti Semaun, Alimin, Darsono, Tan Malaka, hingga murid kesayangannya yaitu Insinyur Soekarno, sampai beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Mereka berkumpul dan berdialog tentang masa depan Indonesia. Museum Hos Cokroaminoto mempunyai 143 koleksi yang menarik untuk dikunjungi. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dan 10 kamar. Di lantai 1 ada 7 kamar terdiri dari sisi kanan ruang tidur Cokroaminoto, ruang tamu untuk diskusi. Kemudian di lantai 2 terdapat 3 kamar, salah satunya ruang tidur Soekarno, mantan Presiden pertama Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bila kita ke Surabaya dan masih ingin menikmati suasana perjuangan pahlawan nasional, mampirlah ke Hotel Majapahit. Hotel yang didirikan sejak tahun 1910 oleh Lukas Martin Sarkis, pengusaha berkebangsaan Armenia, memiliki sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari 105 kamar hotel tersebut, kamar nomor 33 menyimpan begitu banyak sejarah. Di kamar inilah pernah dijadikan pusat komando tentara Belanda dan detik-detik tokoh arek Surabaya, yaitu Roslan Abdul Ghani, meminta Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia. Roslan Abdul Ghani pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri, dan Duta Besar untuk PBB yang juga merupakan saksi hidup peristiwa bersejarah hingga terjadinya perobekan bendera dan korban-korban berjatuhan dalam merebut Indonesia dari Belanda. Kamar nomor 33 ini dikenal dengan sebutan Kamar Merdeka yang merupakan kamar tipe suite dengan luas 86 meter persegi. Di kamar ini semua perabotan masih asli dari dulu hingga kini dan terdapat pintu darurat menuju ke perkampungan. Sejarah kamar nomor 33 akan selalu dikenang. Selanjutnya, kita akan cicipi kuliner legendaris yaitu rawon khas Surabaya yang ada di Hotel Majapahit dan sangat digemari.
Salam budaya, saya Chef Dibyo dari Hotel Majapahit. Saya di sini sudah sejak 2016 dan saya di sini sebagai eksekutif chef ingin mempertahankan ciri khas dari budaya Jawa Timur, terutama makanan. Dan sini karena Hotel Majapahit adalah hotel heritage, saya menginvest makanan tradisional Jawa Timur, yaitu rawon, yang mempunyai sejarah sangat lama. Jadi sejarah rawon itu bisa dikatakan makanan yang tertua, salah satu tertua. Ini bisa ditrace dari prasasti Taji, yaitu tertanda tahun 901 Masehi. Jadi itu di dalam prasasti itu salah satu makanan yang disebut adalah rarawon, yang kemudian kita saat ini menjadi rawon, dan itu dihidangkan untuk acara-acara spesial, dan itu dimasak oleh khalayak umum, dihidangkan untuk para pejabat tinggi, jadi para bangsawan. Jadi makanan ini adalah salah satu makanan persembahan dari rakyat yang dipersembahkan pada raja-raja. Jadi kita membuat resepnya masih berdasarkan enkripsi Taji tersebut. Jadi masih bisa ada benang merah dari prasasti Taji sampai dengan makanan yang kita hidangkan di sini. Jadi oke, saya akan mulai plating, dan proses masaknya sendiri sebenarnya yang kita masak adalah barang-barang, bahan-bahan dari lokal. Jadi kita memberdayakan bahan yang lokal, cuma proses masaknya proses masak modern. Jadi kita ini kita potong seiga ya, kita potong, terus kita masak di suhu yang rendah dalam waktu yang sangat lama, sekitar 6 jam braising dengan suhu yang rendah sekitar 90 derajat Celcius, sekitar 6 sampai 7 jam. Hasilnya adalah teksturnya udah sangat lembut, terus bentuknya nggak berubah. Mencicipi kuliner di Hotel Majapahit ini membuat kita merasakan kembali ke masa lampau. Selain rawon, di sini ada pula roti sisir khas Belanda. Dulunya roti ini hanya dilapisi dengan mentega dan gula sebagai teman minum teh atau kopi. Kini roti sisir disajikan dengan berbagai rasa topping seperti coklat, keju, stroberi, dan jeruk yang enak sekali, dan kita bisa membelinya untuk oleh-oleh yang bisa kita berikan kepada keluarga maupun teman tercinta.
Di hotel ini terdapat lounge Kawi dan Cafe Bromo yang menyajikan masakan berkelas dan juga masakan khas Surabaya sebagai upaya untuk melestarikan kuliner khas daerah. Di antaranya adalah tahu campur dan rujak cingur yang otentik. Betapa senangnya bisa menikmati suasana heritage sambil mencicipi masakan tempo dulu yang dapat dinikmati dalam berbagai situasi, mengangkat citra makanan kaki lima yang fenomenal ke hotel berbintang. Sehingga warisan sejarah dan cita rasa tradisi budaya kota Surabaya melalui kuliner selalu dapat dikenang dan dilestarikan selamanya. Di Sheraton Surabaya, kami memiliki all-day dining restoran, Cafe Bromo, di mana kami menyajikan berbagai macam makanan Indonesia yang memiliki banyak peminat juga. Di antaranya kami setiap hari ada rujak cingur, kemudian ada lontong balap, penyetan khas Surabaya juga ada, kemudian berbagai makanan dan masakan khas Indonesia yang biasanya kami rotasi, tidak hanya dari Jawa atau Jawa Timur, tapi kadang juga kami menghadirkan makanan khas Bali, Lombok, kemudian Jakarta, dan dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan kami menghadirkan berbagai macam menu khas Indonesia karena selain Cafe Bromo, sejak 20 tahun lalu ketika Sheraton Surabaya dibuka memang spesifik menghadirkan makanan-makanan khas Indonesia dan para tamu juga senang dengan kehadiran makanan Indonesia yang mereka tidak perlu pergi terlalu jauh kemana-mana, mereka bisa menikmati makanan yang otentik Indonesia di Cafe Bromo. Penggunaan nama Cafe Bromo sendiri berasal dari nama Gunung Bromo yang merupakan salah satu gunung yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Untuk itu kami menggunakan nama Cafe Bromo supaya masyarakat juga familiar dengan nama itu. Selain Cafe Bromo, untuk lounge kami juga menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Kawi. Jadi kami memiliki Cafe Bromo, kemudian Kawi Lounge, dan untuk beberapa nama meeting room juga kami gunakan nama-nama kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia, seperti Sriwijaya, Kalingga, Kahuripan, Singosari. Kami sendiri mengharapkan penggunaan nama-nama yang mengacu pada kekayaan budaya Indonesia ini juga menjadi salah satu kontribusi kami untuk tetap melestarikan budaya sejarah Indonesia. Dengan menghadirkan berbagai menu khas Indonesia yang autentik, kami juga mengharapkan bahwa generasi mendatang tetap mengenal warisan leluhurnya dari sisi kuliner. Jadi supaya warisan budaya kuliner ini juga tidak lekang oleh waktu.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.